Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi sairil muslimina fid dharain, amin. Qal wali saumi fawaidu katsiratun ukhar kasihatil abdan adhani wa salamatil abdan wa qad jaa fi haditsin sumu tasihhu. Musannaf Syekh Izzuddin bin Abdussalam mengatakan puasa itu memiliki faedah-faedah. Banyak sekali faedahnya, diantaranya seperti sihatul adhan, pikiran, otak itu bisa sehat disebabkan berpuasa. Wasalamatil abdan, dan badan tubuh kita itu bisa lebih sehat dengan sebab berpuasa. Kenapa? Kenyataannya banyak sekali daripada dokter-dokter yang terkemuka, mereka lebih menyarankan kepada pasien berpuasa, dan banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa sembuh disebabkan berpuasa. Dari inilah termasuk salah satu sudah daripada berpuasa, menyehatkan badan kita. Jihad al-hadmi atau lambung kita, pencernaan kita itu bisa sehat pun dengan perbanyak puasa. Lambung kita bisa sehat dengan berbanyak puasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sumu tasihu, puasalah kalian, maka kalian semuanya nanti akan sehat, sehat badannya, sehat akalnya, sehat pemikirannya, sehat imannya, sehat semuanya. Ini termasuk faidah daripada puasa. Kemudian Syekh Izzuddin bin Abdussalam mengatakan wa min syarafihi, dan itu termasuk kemuliaan puasa, annahu, bahwasanya man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan iftar kepada orang yang berpuasa, yang memberikan makanan pembuka, makanan buka bagi orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrih, maka orang yang memberi makanan tersebut akan mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang berpuasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan makan buka orang-orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrih, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala yang sama, min ghairi an yanqusa min ajri shaim syai'un, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sama sekali. Faman fattara sittatan, maka barang siapa yang memberi makan sitah wa talatin, 36 orang yang berpuasa, fi kulli sanatin, di setiap tahun,
faka'annama shamat dahr, maka seakan-akan dia itu berpuasa 1 tahun penuh. Waman katsaro, dan barang siapa yang memperbanyak bifitri shaimina, memberi makan orang-orang yang berpuasa, ala hadhihi niyati, terus kemudian dia itu berniat memberi makan itu ya supaya untuk mendapatkan pahala yang sebesar ini, maka kataballahu lahu shauma usurin wa duhurin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis untuknya, untuk orang yang memberi makan 36 setiap tahunnya tadi, berpuasa bertahun-tahun, bermasa-masa. Ini termasuk fadilah ajr atau pahala yang sangat besar bagi orang yang berpuasa, kemudian dia mau memberi makan orang-orang yang berpuasa. Nah, memberi makan orang-orang yang berpuasa itu apakah harus sampai kenyang? Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, di situ dikatakan tidak harus kenyang, ya, karena ketika Rasul bersabda itu, terus kemudian sahabat ada yang menyanggah, ya Rasulullah, laisa kulluna yajid, tidak semua daripada kami itu memiliki makanan, mempunyai uang untuk memberikan makan, memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa. Maka Rasul terus kemudian melanjutkan sabdanya, maka hanya madza qatila banin, 1 tegukan susu, atau tamer, 1 kurma, atau jur'ati ma'in, 1 tegukan air, itu pun akan menjadikan orang tersebut juga mendapatkan pahala yang sebesar ini. Ya, pahala yang berlipat ganda, mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang-orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sama sekali. Nah, setiap kita ketika bulan Ramadan terus kemudian kita memberikan makan atau hanya takjil saja, 1 kurma, 2 kurma atau air putih, kita suguhkan ke mereka. Kalau di Indonesia itu berada di masjid-masjid atau di jalan-jalan, kita bagikan. Niatnya jangan lupa, yaitu berniat untuk bersodakoh. Kenapa? Karena bersodakoh sunnah di bulan Ramadan, pahalanya akan seperti pahala kewajiban. Seakan-akan kita itu melaksanakan kewajiban di luar Ramadan. Apalagi kalau kita melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan, maka kata Rasul akan dilipat gandakan pahala kita menjadi 700 kewajiban di luar bulan Ramadan. Jadi kita sholat fardu, sholat wajib itu pahalanya sangatlah besar di bulan Ramadan ini. Nah, qalal musannif wa min syarafihi, dan termasuk kemuliaan bulan Ramadan lagi adalah anaman komahu, barang siapa yang berdiri, maksudnya koma di sini sholat malam, ya, imanan wahtisaban, karena mengimani, meyakini akan kewajibannya dan membenarkan, yakni iman, kita beriman, oh ini diperintahkan oleh Allah, itu berarti iman. Wahtisaban, ihtisab itu artinya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, namanya ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka orang yang dia itu senantiasa qiyamul lail karena iman, mengimani, dan karena mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena ada sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih.
Barang siapa yang mau qiyamul lail di bulan Ramadan karena iman kepada Allah bahwasanya itu diperintahkan dan ihtisaban hanya mencari ridho, mencari pahala dari Allah saja, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang-orang tersebut akan diampunkan dosa-dosanya. Ya, yang diampunkan dosa sebagaimana yang telah kita ketahui bersama di awal pembahasan kitab, yang diampunkan itu hanya dosa-dosa kecil saja. Sedangkan dosa-dosa besar, ini menurut jumhur ya, dosa-dosa besar itu tidak bisa diampunkan dengan sebab Ramadan. Kita puasa Ramadan, kita qiyam Ramadan. Itu tidak bisa terampunkan. Dosa besar itu bisa hilang dengan kita bertaubat. Kalau sudah bertaubat, insya Allah semua dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan syarat taubatan nasuhan, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Nah, tapi ada kok sebagian ulama yang berpendapat dengan sebab Ramadan kita puasa, kita qiyam di Ramadan menjadikan seluruh dosa kita, baik dosa kecil ataupun dosa besar, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagian ulama, tapi jumhur mengatakan yang diampunkan hanya dosa kecil saja. Nah, Al-Faslu Tsalis. Kemudian fasal yang ketiga. Pasal yang ketiga fi adabihi menjelaskan tentang adab-adab saum Ramadan. Yang dimaksud adab di sini itu nanti ada kalanya adab yang wajib dan ada kalanya adab yang sunnah ya. Jadi bukan hanya adab sesuatu yang biasa seperti kita berjalan di hadapan guru kita atau kita menghadap guru kita terus penuh dengan adab, itu bukan. Jadi yang dimaksud daripada adab di dalam kitabnya Syekh Izzuddin bin Abdussalam ini adalah sesuatu yang wajib, artinya kewajiban berpuasa ataupun kesunahan berpuasa. Asal atau makna daripada adab itu adalah khisalul khair fil abad. Ijtima' khisalul khair fil abad. Berkumpulnya semua macam kebaikan dalam diri seseorang. Nah, kalau dalam diri seseorang itu berkumpul segala macam kebaikan dalam dirinya, maka dikatakan orang tersebut itu beradab, gitu ya. Nah, di dalam kitab ini nanti adab-adab ini maksudnya adalah segala sesuatu yang wajib bagi seorang berpuasa ataupun yang sunnah, kewajiban dan kesunahan berpuasa. Di antara adab-adab berpuasa, wahiyya sittatun. Ada 6, tapi masih banyak lagi ya. Beliau hanya menyebutkan sebagiannya saja. Yang pertama, ahaduha hifdzul lisan, menjaga lisan wal jawarih dan anggota badan anil mukhalafati, dari segala macam pelanggaran, dari sesuatu yang menyalahi syariat. Jadi kalau hifdzul lisan, apakah ini sunnah atau wajib? Maka dalam syariat mengatakan wajib. Ketika orang berpuasa, maka orang tersebut hukumnya wajib untuk menjaga lisannya. Dari apa? Dari mukhalafah, pelanggaran atau sesuatu yang menyalahi syariat Islam. Contohnya, lisan bisa melanggar atau menyalahi syariat Islam. Lisan seseorang dipakai untuk memaki. Nah, itu menyalahi syariat Islam itu. Ya, melanggar itu namanya. Karena kita oleh syariat Islam diperintahkan untuk mau'idhah hasanah. Tidak memaki, tidak mencaci, tidak menghujat orang, nah, tidak boleh. Menggibah orang tidak bisa. Maka kalau kita menghibah, kita terus mencaci, mengadu domba, maka lisan kita sudah melakukan kesalahan. Nah,
karena dia menyalahi syariat Islam. Maka hukumnya wajib bagi seorang yang berpuasa untuk menjaga lisannya. Apakah dengan orang berdusta, dengan orang mencaci, memaki, terus kemudian dia menggibah itu membatalkan puasanya? Tidak. Ya, di awal kemarin kita sudah sebutkan bahwasanya pembatalan itu ada dua macam. Nah, pembatalan puasa itu ada dua macam. Ada yang namanya muhbitot, ada namanya mubtilat. Muhbitot itu adalah sesuatu yang membatalkan pahala puasa saja. Kalau mubtilat, sesuatu yang membatalkan puasa dan pahalanya. Nah, termasuk lisan, ketika lisannya itu berkata-kata kotor, lisannya itu berkata dusta, lisannya itu menggibah, lisannya itu mengadu domba, mencaci maki, maka si lisan tersebut menjadikan pahala puasa kita hilang. Mau hilang setengah, atau hilang seperempat, atau hilang keseluruhan, yang penting hilang pahalanya. Maka sia-sia kalau kita berpuasa, kemudian kita tidak bisa menjaga lisan kita. Kita hanya dapat lapar dan dahaga saja. Pahalanya hilang semuanya. Maka hukumnya wajib kita menjaga lisan. Tidak hanya lisan, jawareh, anggota badan kita, tangan, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, semuanya itu pun kita harus jaga. Kalau kita berpuasa malah kita mencuri, ya kan? Berarti nggak bisa menjaga anggota badan kita. Maka dengan sebab mencuri puasa kita tidak batal, tetapi pahalanya kan hilang, kan sayang, sia-sia puasa kita. Nah, kita diwajibkan untuk menjaga lisan dan anggota badan kita. Mata kita tidak jelalatan kemana-mana, telinga kita tidak mendengarkan sesuatu yang haram. Ya, semua anggota badan kita. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena dalilnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau perkataan batil, sesuatu yang menyalahi syariat Islam, wal amala bihi, dan barang siapa yang tidak meninggalkan berbuat batil, falaisa lillahi hajatun, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan peduli fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, tidak akan peduli kepada seorang hamba yang ia meninggalkan makan, meninggalkan minum. Ya puasa meninggalkan makan minum, puasa artinya, ya kan? Walaupun seorang hamba itu berpuasa 100 tahun, tetapi kok seorang hamba yang berpuasa itu tetap melakukan maksiat atau perkataan-perkataan atau perbuatan yang batil, maka Allah tidak akan peduli kepadanya. Artinya udah dibiarin aja. Yang dia dapat hanya lapar dan dahaga, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba qaimin hadduhu min qiyamihis saharu. Banyak sekali dari orang yang sholat malam, akan tetapi yang ia dapatkan hanya melek bergadang saja. Nah, sholat malam tidak tidur, yang ia dapatkan hanya begadang saja, tidak dapat pahala sholat malam, itu maksudnya. Warubaso imin, dan banyak sekali dari orang-orang yang berpuasa, hadduhu min siyamihi alju wal atos. Dia tidak mendapatkan apa-apa, yakni nggak dapat pahalanya puasa, tapi yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu tadi gara-gara orang yang berpuasa dia tidak mau menjaga lisan. Orang yang berpuasa tidak mau menjaga pandangan. Orang yang berpuasa tidak mau menjaga tangan dan kakinya.
masih saja dia itu nendangin orang lain, masih saja tangannya mengusilin temannya. Nah, kalau orang yang sudah berumah tangga, jaranglah ketahuan dia itu usil ke teman-temannya, itu jarang. Usil itu zalim. Zalim itu apa? Wat usyai'in fi ghairi mahallih. Itu namanya zalim, meletakkan segala sesuatu tidak pada tempatnya. Namanya zalim. Nah, kalau kita meletakkan cubitan kita kepada teman kita yang dia tidak memiliki salah apapun, ya kan? Terus kita apa? Cubit teman kita, ya zalim berarti. Nah, dengan sebab zalim ini, maka kalau kita berpuasa melaksanakan kezaliman, berarti tangan kita itu tidak bisa terjaga. Dengan sebab cubitan kita ke teman, maka hilanglah pahala puasa kita. Nanti ulama berbeda pendapat. Hilangnya itu apakah secara keseluruhan, atau hanya setengah, atau hanya seperempat, atau bagaimana, atau tergantung kedolimannya. Gitu. Kalau kedolimannya banyak berarti hilang semua. Kalau kedolimannya sedikit berarti masih sisa setengah pahala dan lain sebagainya. Jadi puasa itu bukanlah hanya puasa daripada makan dan minum, akan tetapi puasa yang sebenarnya tujuan yang paling utama itu adalah mentarbiyah diri kita untuk tidak zalim, mendidik diri tubuh kita untuk si tubuh atau diri ini tidak melakukan perkara-perkara zalim, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan puasa yang terbesar. Jadi tetap kita berpuasa walaupun kita masih ada zalim dikit-dikit, ya, latihan, namanya tarbiyah ya, pendidikan, maka sedikit demi sedikit. Tidak bisa langsung puasa, umpama dia itu biasanya kebiasaan yang orang lakukan gibah, ya. Biasanya dia itu cerita ke tetangga, ke teman-temannya, menggibah orang lain, itu udah menjadi makanan setiap hari. Masuk bulan Ramadan terus kemudian dia disuruh untuk menghentikan 100%. Wah, susah, berat bagi dia. Ya kan? Makanya sedikit-sedikit. Jadi tidak masalah, yang penting kita punya niatan untuk memperbaiki diri kita. Selama itu kita bisa hilangkan, maka wajib hukumnya untuk kita hilangkan itu kezaliman yang kita lakukan. Nah, qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa yang paling utama adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Takwa adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melakukan seluruh perintah-perintah Allah, semua perintah Allah kita jalankan. Ya, kita di bulan Ramadan sholat, yang biasanya tidak pernah jamaah di masjid. Yang biasanya orang tersebut tidak pernah sholat malam. Ya, yang biasanya tidak pernah sholat duha, dia sholat duha. Nah, pokoknya seluruh perintah Allah dia jalankan. Dan kemudian ijtinabun nawahi. Semua larangan Allah dia tinggalkan. Yang biasanya orang gibah pas datang bulan Ramadan, dia sedikit-sedikit mengurangi gibahnya, terus di akhir Ramadan bisa untuk 100% tidak menggibah. Yang biasanya dia pemarah, ya kan, disebabkan dia itu puasa, terus sedikit-sedikit dia kurangin, sadar diri, akhirnya hilanglah semua kemarahan. Yang dulunya dia itu egois, bisa hilang egoisnya. Yang dulunya dia itu sering usil menjahilin tetangga dan temannya. Nah, sebab dia itu puasa, masuk bulan Ramadan, hilang itu sifat jahil dan isengnya. Nah, ini berarti kan menjauhi larangan Allah. Mendolimi tidak boleh, dilarang, kita jauhi.
Nah, orang yang seperti ini nanti akan mendapat titel atau julukan orang-orang yang bertakwa. Jadi manfaatnya sangat besar kalau kita bisa mengetahui apa atau sir puasa. Jadi puasa, kita berpuasa di bulan Ramadan sih untuk apa? Gitu. Nah, kalau human lam yada qaula zuri wal amali bihi. Zur itu artinya adalah kullu batilin. Fa inna zur ismun jami'un likulli batil. Yang dimaksud daripada zur itu adalah segala sesuatu yang batil. Sesuatu yang batil itu apa? Batil sesuatu yang dilarang oleh syariat. Ya. Nah, nggak boleh kita berkata-kata batil, tidak boleh juga kita beramal atau melakukan kebatilan ketika kita berpuasa. Karena kalau kita melakukan kebatilan sedangkan kita dalam keadaan berpuasa, maka pahala puasa kita akan hilang. Kita tidak akan diberi pahala apapun. Nah, bahkan di dalam hadis itu ada yang menyebutkan kalau sholat fa innar rajula yansarifu minha walam yuktab lahu illa usyruha illa tusuha illa tumunuha sampai akhir hadis. Ketika orang melaksanakan sholat, ya kan, selesai dia melaksanakan sholat, kemudian dia berpaling artinya pulang dari masjid, orang tersebut itu tidak diberi pahala kecuali 1/10-nya, atau kecuali 1/9-nya, atau kecuali 1/8-nya, terus sampai akhir hadis. Puasa pun sama seperti itu. Jadi ada orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan pahala kecuali hanya 1/10. Atau kecuali hanya 1/9, 1/8, dan lain sebagainya. Bahkan bisa sampai habis seluruh pahalanya. Artinya dia itu puasa tetapi tidak mendapatkan pahala apa-apa. Yaitu tadi yang dimaksud daripada hadis Rasul, rubasai min hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas. Banyak sekali daripada orang-orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan pahala apa-apa, kecuali yang ia dapatkan adalah lapar dan dahaga saja. Nah, ini dengan hadis ini termasuk ancaman bagi kita, kan, dikatakan ruba itu banyak sekali. Apakah kita masuk ke ruba di situ? Masuk ke kategori orang-orang banyak yang mereka tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Nah, maka kita harus introspeksi, ya, kita teliti diri kita, saya sudah benar atau belum. Nah, termasuk penyebab orang yang berpuasa atau sholat kemudian tidak mendapatkan pahala atau hanya mendapatkan pahalanya 1/10 saja, salah satu penyebabnya adalah apa? Dia itu berpuasa, dia itu sholat, dia itu ibadah, tetapi tidak tahu ilmunya. Itu salah satu penyebabnya. Nah, sebab dia itu tidak tahu ilmunya, akhirnya melakukan sesuatu yang dilarang di dalam puasa. Disebabkan dia tidak tahu ilmunya, akhirnya dia itu melakukan sesuatu yang dilarang di dalam sholat. Di dalam sholat contohnya, yang masih sampai sekarang, banyak orang awam yang belum mengetahuinya. Apa itu? Termasuknya adalah syarat wajibnya wudhu. Ya, syaratnya wudhu itu termasuk salah satunya tahakkukul muqtadi in banal hal. Terbuktinya sesuatu yang menuntut dia untuk berwudhu. Ya, terbuktinya sesuatu yang menuntut dia berwudhu. Ini harus terbukti benar-benar in banal hal. Kalau nanti di akhirnya ketahuan keadaan dia sebenarnya sebelum berwudhu. Maksudnya gimana toh? Ini saya contohkan. Saya tadi udah wudhu, saya udah sholat subuh kan, sudah wudhu, udah sholat subuh. Kemudian saya ngaji sampai isyraq.
Sudah isyraq, selesai ngaji, saya mau sholat 2 rakaat, sholat sunnah isyraq. Ketika saya sholat sunnah isyraq, saya mau wudhu, ya kan? Saya mau wudhu lagi, tapi masih ragu, wudhu saya itu sudah batal atau belum ya? Gitu ya. Wudhu saya sudah batal atau belum? Berarti masuk ke kaidah fiqhiyah al yakin la yuzalu bisyak. Satu keyakinan dia tidak bisa tergeser dengan sebab keraguan, nggak bisa hilang dengan sebab keraguan. Yakinnya yang mana? Yakinnya wudhu, karena tadi sudah wudhu, sudah sholat subuh. Ragunya di mana? Sudah batal atau belum? Ya berarti yang ragu di batal. Berarti ada hukum suci sebab wudhu, ada hukum batal dari wudhu disebabkan apa? Ragu ini tadi. Nah, hukum batal yang didasari oleh keraguan ini tidak bisa menggeser hukum suci yang didasari dengan keyakinan. Nah, kalau seperti itu, terus kemudian saya wudhu lagi ya untuk ikhtiyaton, untuk menghati-hati saja. Boleh atau tidak? Maka ulama Syafi'iyah mensyaratkan tahakkukul muqtadi in banal hal. Syaratnya wudhu itu kewajibannya adalah terbuktinya sesuatu yang menuntut dia untuk berwudhu. Sedangkan yang menuntut saya untuk wudhu itu apa? Hadas, buang air kecil, bukan air besar, bukan kentut, bukan tidur, bukan hilang akal, bukan juga. Bersentuhan yang dengan ajnabiyah, bukan juga. Berarti kan ghair yatahaqqaq, yani tidak terbukti sama sekali. Dia tuh lupa, memang benar-benar lupa itu. Nah, saya udah wudhu belum sih? Enggak, saya sudah batal atau belum sih? Gitu ya. Berarti kan tidak ada yang menuntut dia untuk berwudhu. Tapi oleh kita, udahlah wudhu aja lah untuk menghati-hati. Gitu. Itu perbuatan kita, padahal itu salah. Tidak boleh. Nah, terus bagaimana untuk menghati-hati? Batalin dulu wudhu kita. Kalau sudah batal, nah baru jelas nih yang menuntut kita untuk wudhu apa? Dengan sebab pembatalan tadi. Gitu. Nah, terus umpama dengan hal tersebut, contoh yang awal tadi ya, kita masih ragu sudah batal atau belum, terus akhirnya kita wudhu, udahlah wudhu aja lah, hati-hati. Setelah wudhu ternyata benar ketahuan, ternyata saya tadi udah batal, tapi alhamdulillah saya sudah wudhu kok sekarang. Nah, ini bagaimana? Maka nggak sah wudhunya. Ya, kalau dia itu sudah sholat dengan wudhu itu tadi, maka sholatnya juga tidak sah. Kenapa? Karena lam yatahaqqaq, tidak terbukti sesuatu yang menuntut dia untuk berwudhu. Ada lagi termasuk kesalahpahaman orang awam. Bagi para wanita, mereka sholat itu memakai mukenanya sebagai alas jidatnya, sebagai alas dahinya sujud. Ya, dalam bersujud biar nggak kotor, mukenanya dipakai untuk sujud. Padahal tidak diperbolehkan. Disyaratkan di dalam orang yang bersujud itu dahi atau jidat itu harus terbuka. Tidak boleh dialasi sesuatu yang bergerak yang kita bawa. Nah, mukena itu termasuk sesuatu yang bergerak, sesuatu yang kita bawa dan bergerak dengan gerakan kita. Kalau ada orang yang seperti itu, maka sholatnya tidak sah. Nah, ini gara-gara apa? Mereka orang sholat pulang dari masjid tidak mendapatkan pahala, tidak membawa pahala kecuali hanya sedikit, ya gara-gara tadi dia itu beribadah tanpa menggunakan ilmu. Beribadah tetapi tidak menerapkan ilmunya. Puasa pun sama. Disebabkan dia itu berpuasa sebulan full di bulan Ramadan, akan tetapi tidak membawa pahala kecuali hanya sedikit atau bahkan sama sekali tidak ada pahalanya. Jadi disebabkan apa? Disebabkan sesuatu yang dia itu tidak mengetahuinya bahwasanya sesuatu tersebut termasuk kemakruhan puasa atau yang dilarang di dalam berpuasa.
Zaman sekarang orang yang berpuasa, orang berpuasa tetapi setiap harinya masih saja biasa-biasa saja, tidak berubah. Contoh, dia itu tiap hari main game, ya, main game di HP itu, umpama apa itu, pokoknya game lah, nah, game di HP, terus kemudian full seharian dari pagi sampai sore menghabiskan waktunya untuk game. Nah, game ini kan sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada faidahnya. Termasuk larangan orang yang berpuasa adalah menghabiskan waktunya dengan sia-sia. Ini larangan berpuasa itu. Bisa mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa. Apalagi orang yang ngegame itu sampai keluar kata-kata kotor. Nah, antum pengalaman atau lihatlah orang apa namanya itu, teman-teman antum sendiri, ketika kita ngegame, nah, teman-teman kita ngegame itu dia itu bisa kata-katanya langsung otomatis keluar gitu ya, otomatis keluar. Lihat kata-kata kotor itu dosa loh. Nah, kata-kata kotor itu membuat orangnya berdosa. Nah, kalau diucapkan dari lisan orang yang berpuasa, maka pahala puasanya akan hilang. Dia nggak sadar. Atau bahkan dia nggak tahu ilmunya. Kalau berkata-kata kotor kayak gitu, walaupun dia hanya bercanda, tetap tidak diperbolehkan. Hukumnya itu apa? Bisa menghilangkan pahala puasa. Nah, jadi sudah seharusnya kita sebagai umat Islam ketika beribadah mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Nah, Qalal musanifu atsani. Kemudian yang kedua daripada adab-adab berpuasa adalah idza du'iya ila ta'amin. Ketika seorang yang berpuasa diajak, dipanggil, diundang untuk makan-makan. Wa huwa shaim, orang itu berpuasa, faliyaqul inni shaimun. Hendaklah orang tersebut itu mengatakan aku sedang berpuasa gitu. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena ada dalilnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza du'iya ahadukum ila ta'amin, ketika diundang salah satu dari kalian ke acara makan-makan, wahwa shaimun, sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, falyakul inni shaim, maka hendaklah dia mengatakan saya sedang puasa. Yadkuru dzalika i'tidzaran ila da'i. Dia mengatakan ini shaim tadi karena apa? Meminta maaf kepada orang yang mengundangnya. Li'alla yankasira qalbuh, supaya tidak sakit hati. Kalau kita diundang makan-makan, sudah datang ke rumahnya, tetapi kita nggak ikut makan, ya kan bisa jadi orang tersebut yang undang kita sakit hati, ini udah diundang nggak mau ikut makan gitu. Maka minta maaf, ini saya afwan ya, saya sedang puasa. Nah, enak malah, tidak sakit hati. Nah, fa'in khofar riya bagaimana? Kalau dia itu takut mengatakan saya sedang puasa, takut riya. Nah, riya itu apa? Ya, riya menjalankan atau meninggalkan sesuatu karena manusia, karena yang lain, itu namanya riya. Kita sholat di awal waktu, biasanya sholatnya kan umpama zuhur, biasanya sholat jam 2, ya kan? Gara-gara ada mertuanya, sholatnya di awal waktu. Nah, di jam 12 setengah 1 langsung sholat. Nah, berarti kan sholat gara-gara ada mertua. Nah, ini namanya riya juga, melakukan sesuatu karena orang lain, atau meninggalkan sesuatu karena orang lain. Kok sholat di sini malu sama mertua, akhirnya sholat di pesan di mana gitu kan. Yang biasanya sholat duha, dia nggak sholat duha gara-gara ada mertua. Meninggalkan sesuatu karena orang lain, karena yang lain, sesuatu yang lain, maka namanya riya. Nah, kalau dia itu mengucapkan ini shaim, afan saya nggak ikut makan, saya sedang puasa, itu ditakutkan riya,
maka warra bi udrin akhar, dia itu hendaknya mencari alasan yang lain, ya, mencari alasan yang lain. Umpama lauknya itu kambing, saya nggak makan kambing, atau saya nggak makan nasi, atau apalah alasan yang lain, ya, yang penting tidak ikut makan. Nah, ini bagi apa? Bagi orang yang berpuasanya itu puasa sunnah. Nah, tidak boleh kita terus kemudian puasa Ramadan kok malah ikut makan, tuh nggak boleh, ya. Kalau puasa sunnah itu seperti ini. Kalau kita diundang, maka kita memenuhi undangan tersebut, ya. Kita penuhi, kita datang ke rumahnya. Ini adabnya seperti itu memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diundang oleh siapapun, maka beliau akan mengijabahi, akan memenuhi undangan tersebut. Itulah Rasul. Walaupun dalam keadaan puasa. Nah, walaupun dalam keadaan puasa, kalau kita diundang oleh seseorang, hendaknya kita hadir memenuhi undangan tersebut. Nah, masalah makan dan tidaknya bagaimana? Kalau kita puasanya puasa sunnah, terus kemudian kita ditawari atau dihidangkan makanan di hadapan kita, maka kita boleh dua perkara. Apa itu? Boleh kita membatalkan puasa sunnah kita, boleh juga untuk tidak membatalkan. Kalau kita tidak mau membatalkan puasa kita, maka hendaknya kita mengatakan apa? Ini shaim. Saya sedang puasa sekarang, gitu. Dibekal aja. Nah, kan enak malah. Nah, terus kapan kita boleh membatalkan dan kapan kita lebih baik puasa? Maka itu tinggal melihat maslahat, ya. Kalau maslahat menurut kita itu kok orang atau orang yang mengundangnya itu lebih pengen banget untuk kita makan di sana, dan kita pengen menyenangkan atau jabrul khotir istilahnya, menyenangkan orang yang mengundang kita, maka kita batalin puasa kita. Karena lebih maslahat di sana. Kita dapat pahala banyak, ya kan? Dapat pahala banyak. Maka kita batalin puasa kita, terus kita makan. Tetapi umpama si tuan rumah atau sahibul bait itu kok biasa-biasa saja, tidak merasa istimewa dengan sebab kita makan di rumahnya, dan kita pun tidak terlalu gimana-gimana kalau umpama nggak makan, ya tidak masalah. Kita tetap melanjutkan puasa, tetapi kita beriktidar. Kita meminta maaf kepada sahibul bait, afwan, saya sedang berpuasa. Nah, kalau diganti dengan kata-kata selain ini shaim bagaimana? Maka ada riwayat, ya. Riwayat bisanadin sahihin an Thabit al-Bunani rahimahullahu taala qol utiya ila Anas bin Malik. Anas bin Malik itu pernah diundang oleh seseorang, diundang ke makan-makan, terus kemudian didekatkan Anas bin Malik itu disuruh untuk mendekat. Udnu, nah, udnu yakni amaroni bidunu iminhu. Udah, Anas mendekat sini, makan bareng kami. Fakultu, terus kemudian Anas mengatakan la at'am. Aku nggak makan sekarang. Nah, maka fakola kemudian yang ngundang tadi mengatakan la takul la at'am kul ini shaim. Nah, jangan engkau mengatakan la at'am, ngomong saja saya sedang puasa gitu. Nah, kalau orang Indonesia kan sedang puasa diundang makan-makan, temennya ditawarin dan lain sebagainya, terus kemudian mesti dia mengatakan aku nggak makan hari ini, aku baik kata-kata yang selain ini shaim, kata-kata yang selain ini shaim. Maka menurut nas hadis, setiap orang yang berpuasa kemudian diundang makan-makan, seharusnya mereka mengucapkan ini shaim. Kalau nggak mau ikut makan, mengucapkan afwan, saya sedang puasa. Maka itu lebih baik dan tidak menyakiti hati orang yang mengundang. Ya. Kalau dia itu ngomong la at'am atau la aku nggak makan hari ini,
aku nggak makan ini itu. Nah, itu nanti bisa membuat orang yang mengundangnya sakit hati. Nah, wa anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza tu'iya ahadukum falyujib. Ketika ada salah satu dari kalian itu diundang ke makan-makan, acara makan-makan, falyujib, maka hendaklah dia memenuhi undangan tersebut. Memenuhi undangan itu sudah menjadi kewajiban. Fa in kana shaiman falyusalli. Kalau dia itu dalam keadaan puasa diundang makan-makan tetap datang, tetapi hendaknya orang tersebut itu yusolli. Yusolli itu ada yang mengatakan sholat 2 rakaat, ada juga yang mengatakan doa. Ya, ini mendoakan kepada orang yang mengundang, itu maksudnya. Wa in kana muftiron, kalau orang tersebut itu tidak berpuasa, falyat'am, maka hendaklah orang tersebut itu mengikut makan walaupun hanya sedikit, jabrul khatir, menyenangkan orang yang mengundang, maka kita ikut makan di sana. Atau makanan tersebut kita tidak suka, maka sedikit pokoknya untuk ngotor-ngotorin piring kita makan supaya seneng orang yang mengundang kita. Nah, kemudian atalis yang ketiga, mayakulu ida aftara. Ketika orang yang mau berpuasa terus kemudian mereka hendak berbuka, apa yang mereka ucapkan? Nah, ini dalam orang awam tuh masih banyak sekali kesalahan ya. Ketika kita berbuka puasa, orang awam itu berdoa dulu. Nah, sebelum makan minum, sudah maghrib belum makan minum, tapi dia berdoanya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqa afdal dhahabatu ma'uf talatil uruq wa tabatal ajru insyaallah. Ya kan? Padahal tidak. Doa ini itu diucapkan setelah minum, setelah meneguk air atau makan makanan, kurma dan lain sebagainya. Setelah makan minum sedikit tadi, batal puasanya, barulah dia mengucapkan Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa tabatal ajru. Nah, seperti itu ya. Ma yaqulu idza aftara, orang yang ketika berbuka yang mengatakan apa? Wa huwa ma ruwiya anhu alaihi salatu wassalam annahu kana yaqul idza aftara dhahaba dhama'u wa tallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Mengucapkannya ini. Ada masih banyak orang yang enggak tahu hadis ini dan dia mengucapkan Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu faqat. Ya, itu saja. Itu pun tidak masalah karena memang ada riwayatnya masing-masing. Nah, waruwiya dan diriwayatkan juga bahwasanya orang yang berbuka itu mengatakan Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Wa fi haditsin akhar, dan di hadis lain ada riwayat juga alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi a'anani, yang telah membantuku, yang telah menolongku, fasumtu, akhirnya aku mampu kuat berpuasa. Wa razaqani, dan segala puji bagi Allah zat yang telah memberikan aku rizki, fa aftartu, akhirnya saya bisa berbuka dengan rizki tersebut. Nah, hukumnya sunnah ketika kita berbuka untuk membaca doa-doa ini ya. Nah, hukumnya itu sunnah. Masih ada riwayat-riwayat yang lain lagi. Nah, masih banyak lagi. Nah, kemudian waktu berbuka itu merupakan waktu mustajabah. Nah, waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu terbagi menjadi dua, ada doa yang umum, ada doa yang khusus. Ya, ada doa umum ketika berbuka itu, ada doa khusus juga. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lisaimi inda fitrihi la da'watan maturaddu. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, ketika dia itu berbuka,
ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti mesti diijabah, mesti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadis ini diistinbatkan hukum apa? Kita disunahkan untuk memperbanyak doa ketika berbuka puasa. Nah, nanti ada yang mengatakan enggak hanya ketika berbuka. Dari awal puasa, fajar, sampai akhir puasa. Kita tetap disunahkan untuk berdoa. Jadi doanya itu tidak hanya di ketika berbuka, tetapi full seharian itu kita disunahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ada hadis lain yang menyebutkan salah satu da'watuhum la turaddu. Nah, ada 3 doanya orang itu yang nggak akan pernah ditolak oleh Allah. Nah, apa itu? As-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa, yakni doanya orang yang berpuasa sampai dia itu berbuka. Pertama, yang kedua al-imam al-adil, imam yang adil, maka doanya tidak ditolak. Dan yang ketiga da'watul madlum, doanya orang yang zalim. Saya pernah membaca itu doanya orang yang zalim walaupun si madlum itu kafir. Nah, tapi lupa saya baca di mana. Walaupun orang yang dizalimi itu adalah orang kafir, tetap dia akan mustajabah doanya, akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada kesunahan doa yang secara umum, yaitu dari awal kita puasa, yakni fajar shadiq sampai hurufus syams, kita disunahkan untuk berdoa, mau berdoa apapun terserah kita. Ini doa yang umum. Dan ada juga doa yang khusus. Nah, doa yang khusus itu seperti itu tadi, dhahabadhu ma'u waqtalatil urub wa tabatal ajru insyaallah, atau pakai Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Nah, atau yang lain. Ini namanya doa khusus. Nah, ini kalau kita berbuka. Nah, kalau kita sahur bagaimana? Apakah ada kesunahan untuk berdoa atau apa gitu? Nah, kalau sahur, maka kita disunahkan untuk memperbanyak istighfar. Nah, kita perbanyak istighfar ketika sahur. Nah, terus apakah doa ini dhahabat dhuma wabtalatil uruq wa thabatal ajru ini itu khusus di musim panas saja? Karena artinya apa toh? Dhahaba telah hilang apa dhuma'u haus. Wabtalat kemudian bercucuran basah apa al uruku keringat. Wasabata dan tersisa atau masih tetap apa al ajru pahala insyaallah. Nah, ini kan identik dengan hawa yang panas, musim yang panas. Nah, kalau ada orang berpuasa di musim syita, di musim dingin, apakah tetap berdoa dhahabat dhuma'u apa itu tadi? Wabtalatil uruku? Nah, ada 2 pendapat, tetapi ahlul ilm jumhur mengatakan iya, tetap doanya tetap sama seperti itu. Nah, kalau kita di Indonesia kan sekarang ini tidak terlalu panas, ya kan? Yang harusnya Ramadan dari kata romdok artinya itu membakar. Salah satu alasan kenapa dikatakan Ramadan ya gara-gara adanya Ramadan itu mesti di musim panas. Itu kan di Arab. Nah, kita berada di Indonesia. Nah, atau di kutub utara itu dingin terus malah. Maka tetap disunahkan mengucapkan doa dhahabat dhuma wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Nah, orang yang sahur ketika sahur itu mengucapkan istighfar hukumnya sunnah. Disyariatkan untuk mengucapkan istighfar, memperbanyak istighfar. Karena apa? Karena dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu safar, waktu sahar atau sahur, mereka itu disuruh untuk beristighfar. Hasan Al-Basri mengatakan,
qamu al-laila falamman tahu ila sahari istaghfiru rabbahu. Mereka orang-orang zaman dulu itu pada bangun malam, terus mereka sholat, sampai di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ar-rabi'u kemudian yang keempat, ma yuftiru alaihi, sesuatu yang dipakai untuk kita berbuka. Nah, yang dipakai untuk kita berbuka adalah wahwa rutobun au tamrun au maun. Kita disunnahkan di dalam berbuka ini apapun yang bisa menjadikan puasa kita batal, tetapi ada kesunahannya, yaitu sesuatu yang manis, dan manisnya adalah manis asli, bukan manis buatan, bukan manis gula ya, manis asli seperti rutob. Rutob itu adalah kurma muda, kurma yang masih basah, kurma yang masih banyak air di dalamnya, namanya rutob. Atau tamer, tamer itu kurma kering yang sekarang di Indonesia itu namanya tamer, kurma yang udah kering. Au maun, kalau tidak ada rutob, tidak ada tamer, maka kita berbuka dengan menggunakan air putih saja. Li'annahu, karena sesungguhnya ruwiya diriwayatkan anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam annahu kana yuftiru qabla an yusalliya ala rutabat. Setelah masuk maghrib, masuk waktu maghrib, Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu membatalkan puasanya dulu. Kemudian setelah membatalkan puasa dengan beberapa biji kurma, beberapa kurma rutob, maka Rasul kemudian sholat. Fa'ilam yakun fatamarot, kalau tidak ada rutob maka pakainya tamer. Fa'ilam yakun hasawatin min ma, kalau tidak menemukan kurma, sesuatu yang manis, maka berbuka atau membatalkan puasa dengan air. Muadzin juga tetap kesunahannya setelah masuk waktu maghrib tidak langsung azan, tetapi minum dulu atau makan satu kurma dulu, kemudian barulah azan. Terus saya mengingatkan kembali, kalau kita berbuka jangan berpatok sepenuhnya kepada azan, ya, karena orang azan itu bisa saja salah. Berpatoknya tetap ke matahari. Nah, kalau kita di Bandung kan nggak pernah melihat matahari tenggelam, matahari terbit nggak pernah kita lihat. Bagaimana? Ya udah, kita berpatok kepada jam yang sudah diresmikan oleh Kemenak. Nah, kita berpatok ke sana. Karena banyak kok di daerah sini aja adzan daripada masjid-masjid itu kelebihan semenit atau 2 menit. Itu masih banyak terjadi. Nah, ini untuk menghati-hati, tetap kita berpatok kepada sesuatu yang sudah diresmikan, yaitu jam atau waktu yang sudah dicantumkan, diberikan oleh Kemenak Bandung. Ya. Nah, fa'ilam yajid fa'alal ma' fa'innat Waqala alaihi salatu wassalam idza kana ahadukum sa'iman falyuftir ala tamar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kalian berpuasa maka hendaklah berbukanya pakai tamar, pakai kurma. Fa'ilam yazid, kalau tidak menemukan tamar kurma fa'alal ma'i, maka berbuka dengan menggunakan air. Pakainya air. Fa'innal ma' tahur, karena air itu suci, mensucikan. Kenapa kita diperintahkan oleh Rasul ketika kita berbuka puasa disuruh untuk memakan kurma? Ada beberapa hikmah. Ya. Ada hikmah adalah ketika kita berbuka dengan menggunakan sesuatu yang manis, tamar, atau sahur dengan menggunakan sesuatu yang manis, itu bisa mengembalikan kekuatan kita. Nah, bisa mengembalikan kekuatan kita. Kalau orang berpuasa itu, saya pernah baca tapi lupa di mana. Orang berpuasa itu pandangan matanya itu menjadi buram, ya kan? Maksudnya tidak jelas gitu.
dengan sebab dia itu berbuka menggunakan sesuatu yang manis, itu mengembalikan penglihatan dia yang buram menjadi jelas kembali. Itu tansyitu nafsih, memunculkan, menumbuhkan semangat. Dan termasuk hikmahnya lagi, kita disuruh untuk berbuka dengan menggunakan tamar atau sesuatu yang manis, karena tamar itu halawah alasannya. Kurma itu mempunyai rasa manis. Maka orang yang berpuasa itu akan berimajinasi atau menyamakan tafaul. Tafaul itu apa? Berbaik sangka, istafaul. Nah, kalau manisnya kurma ini yang asalnya pahit, tidak makan, tidak minum seharian, kemudian dia itu makan dan minum dengan sesuatu yang manis. Nah, itu akan membayangkan halawatu ta'ah, manisnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, manisnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang asalnya pahit, terus kemudian nanti akan menemukan sesuatu yang manis. Nah, berikutnya al-khamis wasadis, yang kelima dan yang keenam, ta'jilul fitri, menyegerakan untuk berbuka, wa ta'khirus sahuri, dan mengakhirkan sahur, liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tasaharu, sahurlah kalian semuanya, fa inna fis sahuri barokah, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Kita diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyegerakan berbuka. Nah, menyegerakan berbuka ini syaratnya apa? Harus benar-benar sudah masuk waktu maghrib. Ya, kalau sudah masuk ke waktu maghrib, benar sudah tahqiq, maka barulah kita berbuka puasa. Kita batalkan puasa kita. Nah, dan kemudian mengakhirkan sahur kita, karena orang yang mengakhirkan sahur itu nanti sangat bisa membantu orang yang berpuasa, ya kan? Kalau dia itu sahurnya jam 12 malam, terus kemudian buka jam 6 sore, itu terlalu lama tidak makan, tidak minum. Kalau sahurnya di akhir waktu, itu kan apa? Dia itu nanti bisa sangat terbantu. Artinya tidak terlalu lama makan dan menahan lapar dan dahaganya. Dan kesunahan kita mengakhirkan sahur ini itu dengan patokan kita tidak boleh melebihi fajar atau sampai ke fajar terus kita masih makan minum, ya tidak juga. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberi jeda antara akhir makan sahur dengan fajar sekitar 50 ayat. Nah, 50 ayat sekitar bacaan atau rubuk saat atau seperempat jam. Kalau di Indonesia kita 10 menit ya, waktu imsak dengan waktu fajar itu ada waktu 10 menit. Untuk apa? Untuk membersihkan apa yang ada di dalam mulut kita. Yani untuk menghentikan aktivitas sahur kita, untuk menghati-hati supaya kita tidak masuk ke dalam waktu fajar sedangkan kita masih makan. Nah, oke, kita baca pertanyaan dulu. Ada pertanyaan apa? Assalamualaikum Ustaz, apakah pelaku dosa besar riba, durhaka kepada ortu, sumpah palsu dan lain-lain akan membatalkan puasa dan pahalanya juga? Enggak, dia itu tidak akan membatalkan puasanya ya. Riba, durhaka kepada ortu, sumpah palsu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau pahala, insya Allah batal pahalanya. Ya, karena dia itu termasuk sesuatu yang mukhalif syariah, menyelisihi aturan syariat, maka bisa membatalkan pahala puasa. Jika menaikkan
harga, kebutuhan pokok, dan sebagainya, apakah ini masuk kezaliman yang dibahas di dalam kitab ini, yang bisa membatalkan puasa, menaikkan harga kebutuhan pokok. Saya kemarin itu membaca di Tuhfatul Ahwazi, ya, syarahnya kitab Jami' Sunan Tirmidzi. Di situ ada pembahasan ihtikar. Ihtikar itu apa bahasa ihtikar itu? Ihtikar itu apa? Siapa yang tahu? Ihtikar artinya apa Indonesianya? Kita membeli terus kemudian kita nimbun. Nah, kita menimbun. Kalau kita menimbun sesuatu terus kita jual dengan harga lebih mahal, itu kan hukumnya haram. Ihtikar itu hukumnya haram. Terus di sana dibahas yang diharamkan di dalam ihtikar itu apa? Apakah hanya makanan pokok saja atau yang lain juga termasuk ihtikar? Saya membeli seluruh kitab yang ada di dunia ini, terus kemudian sampai langka itu kitab, akhirnya saya jual kitab dengan harga yang lebih mahal di atas harga pasaran. Apakah itu ihtikar? Maka para ulama menjawab tidak. Jadi ihtikar itu hanya terjadi, yang haramnya hanya terjadi pada barang pokok saja. Makanan pokok saja, beras, gandum, kurma, makanan pokok saja. Kalau selain makanan pokok, maka tidak dikatakan ihtikar. Saya punya HP. HP saya harga 1 juta. Saya jual ke Bapak Ibu 5 juta. Boleh enggak? Ya boleh, enggak masalah. Selama saya sepakat, Ibu juga mau, Bapak mau juga, ya khair, kita jual beli. HP yang saya beli 1 juta, saya jual 5 juta. Bapak beli 5 juta. Tidak masalah. Jadi menaikkan harga kebutuhan pokok, nah ini bedakan kebutuhan pokok dengan makanan pokok. Kalau makanan pokok itu ya beras, terus gandum, jagung, itu makanan pokok. Kalau kebutuhan pokok itu tidak dibahas di dalam ilmu fikih, karena yang dibahas hanya makanan pokok saja. Nah, kalau makanan pokok, maka tidak boleh diihtikar atau dinaikkan di atas harga rata-rata. Nah, ini soalnya kan umum nih. Menaikkan harga, apakah sebelumnya mengikhtikar lebih dahulu, menimbun terlebih dahulu atau tidak, gitu ya. Kalau sebelumnya tidak diikhtikar, tidak ditimbun, maka tidak masalah. Saya menjual beras, yang biasanya beras sekilo harganya 12.000, saya jual 20.000, boleh enggak? Ya boleh-boleh saja, gitu ya. Tidak masalah. Tetapi nanti ada kewajiban bagi seorang imam, presiden, pengatur, menteri ekonomi untuk mengatur harga pasar. Nah, itu ada itu. Dalam Islam ada pengaturan seperti itu. Harga pasar ditentukan ada oleh imam. Nah, mohon izin terkait bagaimana seorang yang bekerja di bank ribawi terkait penunaian zakat. Apa zakatnya diterima oleh Allah karena riba termasuk perolehan harta yang haram. Masalah ribawi di orang yang bekerja di dalam bank ya, itu dari dulu di dalam Bahsul Masail mesti ada 3 hukum. 1, menghukumi haram secara mutlak. Yang kedua, menghukumi halal secara mutlak. Dan yang ketiga, tawakuf. Tidak menghukumi halal, juga tidak menghukumi haram. Ada 3 hukum ini. Kalau kita ingin berhati-hati, ya berarti kita hukumi haram. Kalau itu haram, maka nggak boleh juga terus kemudian kita bekerja di sana. Bekerja di bank konvensional tapi ya. Karena bank syariat itu kan sudah diresmikan oleh MUI bahwa itu hukumnya halal. Penunaian zakat. Apa zakatnya diterima?
zakatnya diterima atau tidak, Allahu alam. Ini nanti ada pembahasan orang yang sebagian hartanya halal, sebagian lagi hartanya haram. Apakah orang tersebut tetap wajib zakat selama memenuhi syarat nisab, ya kan? Selama memenuhi syarat haul, maka orang tersebut tetap wajib zakat tanpa melihat itu harta hasil dari haram atau halal, gitu ya. Tapi kalau memang 100% hartanya haram, tetap wajib zakat atau tidak? Secara dohir, naam, tetap wajib menzakati karena sudah memenuhi syarat mencapai nisab dan sudah haul. Diterima atau tidaknya itu bukan urusan fikih. Nah, apa nih bertanya, kemarin saya dan teman-teman kajian melingkar, kemudian ada kotoran, cicak, lalu teman saya itu mengapu dengan tangan, kemudian belum mencuci tangan, akhirnya memegang baju, wajah, dan lain-lain. Apakah tempat yang terkena najis tadi, baik itu tempat maupun pakaian, apakah sah dipakai sholat? Najisnya itu kotoran cicaknya tadi itu kering atau basah? Ya, kotoran cicaknya kering atau basah. Kalau kotoran cicaknya itu basah, maka tangan harus dicuci. Nah, tangannya itu ikut basah karena kena kotoran tadi, nyentuh pakaian, bajunya ikut kotor juga, maka semuanya menjadi najis. Beda halnya kalau si kotoran cicaknya itu kering. Kotoran cicak kering, kita ambil pakai tangan, kita buang keluar. Maka tangan kita tidak najis. Kenapa? Karena najis itu berpindah ke sesuatu yang lain disebabkan basahannya. Kita lihat, kita menghukumi anjing itu najis ya. Kalau anjingnya kering, tangan kita kering, kita nyentuh anjing, apakah tangan kita najis? Tidak. Kenapa? Karena tangan kita kering, si anjingnya kering, ya kan? Ada kotoran cicak, dia itu kering banget. Nah, terus tangan kita kering banget juga, tidak ada basahan sama sekali, kita ambil, buang keluar. Maka najisnya tidak berpindah ke tangan kita. Jadi tadi kembali ke kotorannya, apakah dia itu kering atau basah. Kalau basah, maka basahnya pindah ke tangan kita dan najisnya akan berpindah ke tangan kita. Nah, dan najis ketika sudah basah terus akhirnya kering tanpa kita sucikan dengan air, selamanya akan menjadi najis. Namanya najis hukmiyah nantinya. Tetap harus kita basuh dengan air terlebih dahulu supaya menjadi suci. Nah, aneka ragam terlihat pada pelaksanaan sholat taraweh. Pada jeda waktu ada antar sholat taraweh, ada yang mengisi dengan menyebutkan nama-nama khalifah Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mohon penjelasan makna taraweh secara lugah dan syar'i, dan bagaimana hukum maksud penyebutan nama-nama khalifah pada jeda dua sholat taraweh tersebut. Oke. Jadi orang yang taraweh, kembali kepada dulu, sholat melakukan dua sholat atau lebih di satu tempat, itu namanya iton. Nah, iton itu apa? Melaksanakan dua sholat atau lebih di satu tempat. Namanya iton. Hukum iton adalah makruh. Hukum iton adalah makruh. Kita sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Qobliyah duhur lah umpamanya ya. Qobliyah duhur 4 rakaat. Kan 2 rakaat sunnah mu'akad, 2 rakaat lagi ghair mu'akad. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Di satu tempat, maka kita terkena hukum makruh. Kenapa? Karena itu namanya iton. Nah, untuk menghilangkan iton itu dengan 2 cara. Yang pertama,
dengan kita berpindah tempat, ya 2 rakaat di tempat A, nanti kita pindah 2 rakaat lagi di tempat B. Nah, untuk menghilangkan kemakruhan iton apa? Melaksanakan 2 sholat di 2 tempat supaya tidak terjadi iton. Hukumnya makruh kalau iton, kecuali imam. Imam yang ada di mihrab di pengimaman itu tidak ada hukum makruh baginya. Satu, dengan cara berpindah tempat, dan yang kedua dengan cara menyelingi dengan zikir. Setelah salam, zikir dulu. Setelah zikir atau ngomong ajnabi, baru sholat lagi. Nah, di dalam taraweh itu dikatakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya kan? Itu kita hilangkan itonnya itu kalau berpindah tempat akan ribet. Akhirnya apa? Dengan cara zikir. Nah, dengan cara apa? Dengan cara zikir, sholawat, zikir, syahadat, penyebutan khalifah, gitu kan. Nah, dengan itu hilanglah iton kemakruhan sholat 2 atau lebih di 1 tempat. Terus kemudian kenapa yang disebutkan kok khalifah? Nah, khalifah Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Karena ada sirnya. Apa itu? Karena mereka itu Khalifah Umar, Utsman, dan Ali namanya Khulafaur Rasyidin yang harus kita ikuti jejak langkah mereka. Ada disebutkan di syarah Ihya Ulumuddin. Di sana disebutkan juga kenapa harus khalifah kok enggak yang lain. Nah, apa namanya? Abbasiyah, Amawiyah atau yang lain gitu kan. Itu ya, setahu saya penjelasannya seperti itu. Untuk menghilangkan iton secara fikihnya itu. Terus di bulan Ramadan orang-orang berlomba-lomba untuk khatam Quran. Afwan, ini tadi lupa ya. Taraweh secara bahasa itu adalah istirahat. Ya, istirahat kita kalau dulu pernah saya sholat di satu masjid, mereka itu diem berzikir sendiri-sendiri. Ya, setelah 4 rakaat itu zikir sendiri-sendiri agak lama, baru berdiri lagi sholat, gitu ya. Kalau di Makkah zaman dulu, nggak tahu zaman sekarang apakah masih atau tidak. Di Makkah zaman dulu itu setelah 4 rakaat ada tawaf dulu ke Baitullah. Nah, tawaf, setelah tawaf nanti sholat lagi 4 rakaat. Tawaf lagi, terus sholat lagi 4 rakaat. Sampai 20 rakaat. Nah, akhirnya di Madinah itu pada iri. Enak ya di Makkah setelah 4 rakaat bisa tawaf. Nah, kita di Madinah terus bagaimana? Kita nggak ada tawaf gitu kan. Akhirnya apa? Mereka orang-orang Ahlul Madinah itu menambah rakaat taraweh menjadi 35 rakaat. Untuk supaya apa? Pahalanya menyamai orang-orang yang ada di Makkah. Dan ini menjadi pendapatnya Imam Malik bahwasanya taraweh itu rakaatnya 35, karena dalam Imam Malik bin Anas itu ada namanya hujah Ahlul Madinah, amal Ahlul Madinah itu diberlakukan. Nah, di bulan Ramadan orang-orang berlomba-lomba untuk khataman Quran. Lalu bagaimana hukum khataman jamaah tetapi bagian bacaan tersebut disatukan dengan target dengan khataman pribadi? Target khataman pribadi. Mohon penjelasannya. Khataman Al-Quran itu mau jamaah mau sendiri tidak masalah. Intinya baca. Intinya baca Al-Quran. Tidak ada masalah. Mau khataman bareng-bareng, mau khataman sendiri-sendiri. Nggak apa-apa. Jika melakukan perkara-perkara muhbitot seperti berbohong, apakah hanya mengurangi pahala puasa atau sampai menghilangkan pahala puasa Ustadz? Itu tadi khilaf bainal ulama, ada yang mengatakan mengurangi pahala, ada yang mengatakan menghilangkan pahala secara keseluruhan ya, khilaf antar ulama. Dan masalah pahala seharusnya tidak masuk ke pembahasan kita. Karena itu bainana wa bainallah, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk ihtiyat, hati-hati jangan kita melakukan muhbitat, sesuatu yang menghilangkan pahala puasa. Nah, kadang saya lupa rakaat salat sehingga
yang saya lakukan adalah menambah rakaat bila dikaitkan dengan keyakinan. Mana yang bisa menjadi dasar keyakinan? Seperti yang menjadi contoh wudhu tadi. Ada kaidah idza syakka hal fa'ala syai'an amla al asal annahu lam yaf'aluh. Idza syakka fi katrah, atau apa itu kaidahnya? Ketika orang idza tayaqqanal fi'il wa syakka fil qalil awil katsir fal akhd fil qalil. Ketika orang yakin sudah melakukan sesuatu, nah, rakaat salat, tetapi dia ragu sudah rakaat baru ke satu atau kedua ya, kedua atau ketiga, ketiga atau keempat, maka kita disuruh mengambil yang paling sedikit. Yang paling yakin yang mana? Antara 3 atau 4? Ya mesti 3. Antara 2 dan 3 yang paling yakin adalah 3 yang paling sedikit, itu yang kita ambil. Nah, yang yakin adalah yang paling sedikit. Nah, apa ini? Iftikar paling ya. Iftikar dan huwabun fahish. Apakah ada kesamaan? Beda jauh. Ikhtikar itu menimbun. Kalau huwabun fahish itu rugi yang serugi-ruginya. Beda jauh, tidak ada kesamaan sama sekali. Nah, maksud anjing kering itu bagaimana? Apakah cuma air liurnya yang najis atau seluruh tubuhnya najis? Jika tersentuh harus menyamak? Tidak menyamak atau? Dalam madhab Syafi'i, anjing secara keseluruhan itu najis. Yang mengatakan suci hanya madhab Maliki. Anjing hukumnya suci itu di madhab Maliki, tetapi kalau kita terkena air liurnya, tetap wajib membasuhnya 7 kali, salah satu dicampur dengan debu atau tanah. Tetap wajib, tapi mereka mengelati kita mencucinya 7 kali bukan karena kenajisannya, tetapi ta'abbud, memang ini perintah Allah maka kita lakukan, itu ya. Nah, selain madhab Maliki mengatakan anjing itu hukumnya najis seluruhnya, tidak hanya air liurnya, tetapi bahkan bulunya, kulitnya, apapun itu tetap hukumnya najis. Lah, najis itu bisa berpindah ketika si najisnya basah. Kalau najisnya kering, tangan kita kering, menyentuh pun najis tidak berpindah ke tangan kita. Jadi maksud daripada anjing itu kering ya bulunya gitu. Kalau air liur nggak ada yang kering. Kalau air liur udah kering banget kita sentuh, maka tangan kita kering ya, itu najis nggak berpindah ke tangan kita. Itu maksudnya. Kalau bacaan Al-Fatihah atau takbiratul ihram tidak diucapkan lisan dengan alasan sudah dibaca di hati, adakah satu qaul yang membolehkan demikian? Dalam madhab Syafi'i tidak satupun ulama madhab Syafi'i yang mengatakan boleh. Dalam madhab Syafi'i ada rukun qauli namanya, rukun atau terbagi menjadi 2, ada rukun qauli dan ada rukun fi'li. Rukun qauli itu ada 5 macam. Takbiratul ihram 1, Al-Fatihah 2, terus tahiyat akhir ya, at-tahiyatul mubarakatus sampai syahadat itu 3, kemudian salawat ke atas Nabi Allahumma sholli ala Muhammad minimal, dan yang kelima salam yang pertama assalamu alaikum. Itu rukun qauli dan hukumnya wajib untuk diucapkan. Dan syarat daripada rukun qauli 5 tadi adalah isma' nafsih. Kita sendiri, telinga kita sendiri harus mendengarnya. Nah, kalau nggak mendengar, maka nggak sah bacaan rukun qauli kita. Nah, masalah mendengarnya ini nanti itu kembali kepada telinga kita sampai mana bisa mendengar. Jadi perkiraannya kita di tempat yang sangat-sangat hening, sepi, terus kita membaca paling lirih. Nah, paling lirih, ya kan? Terus kemudian telinga kita bisa mendengar. Maka segitu, dimanapun kita berada, walaupun kita sholat di masjid, terus kemudian depan masjid itu ada rame banget, tetap segitu. Tidak diwajibkan untuk mengeraskan sehingga menyaingi saingan dengan suara bising di luar ya. Nah, kalau dalam madhab lain ada madhabnya Imam
Maliki, madhabnya Imam Maliki itu cukup di bibirnya yang gerak, walaupun nggak muncul suara, nggak masalah. Bibirnya yang gerak itu cukup. Bahkan madhabnya Imam Ahmad bin Hambal malah tidak wajib membaca bagi makmum tadi. Bagi makmum nggak wajib membaca Fatihah, nggak wajib membaca tahiyat, nggak wajib membaca apapun yang dibaca di dalam sholat. Itu madhab Ahmad bin Hambal. Nah, kalau Syafi'i tidak boleh dibaca di dalam hati atau dia hanya menggerakkan bibir tidak muncul suara, itu tidak boleh. Karena harus ada isma nafsih dalam madhab Syafi'i. Jika di Arab sana adakah hilal tarawih seperti di Indo? Terus cara mereka menghindari iton bagaimana Ustadz? Ada. Selama saya di sana itu ada hilalnya. Ya, saya mencoba sholat di sana di sini itu ada semuanya. Ada hilalnya dan mereka nggak menyebutkan, ada yang menyebutkan khalifah 4, ada yang tidak menyebutkan khalifah 4. Mereka hanya bersyahadat, terus kemudian fadlan minallahi wa ni'mah, terus maghfiratan wa rahmah, itu toh ada yang bersolawat saja. Pokoknya ada jeda zikir di antara keduanya atau kalam-kalam di antara satu salam dengan salam yang lain. Nah, apakah pelaku dosa besar, riba, durhaka kepada ortu, sumpah palsu dan lain-lain akan membatalkan puasa dan pahalanya juga? Jika puasanya batal, apakah harus enggak batal puasanya? Puasanya tidak batal. Ini tidak membatalkan puasa. Cuman pahalanya saja yang hilang atau terkurangi tadi. Yang batalin puasa itu saja. Tidak ada riba batalin puasa, tidak ada. Membatalkan pahala, bukan puasanya yang batal. Nah, bagaimana kajian fikih tentang sabun yang dicampur tanah liat untuk mensucikan najis? Nah, ini dalam madhab Syafi'i wajib menggunakan tanah liat. Nah, kalau saking tidak adanya, baru boleh menggunakan selain tanah liat, seperti sabun dan lain sebagainya. Kalau madhab Hanafi, dari awal dibolehkan, walaupun ada tanah liat, maka bisa diganti dengan sabun, hand sanitizer, atau yang lain. Karena mereka mempunyai pendapat, wong pakai tanah liatnya bisa hilang itu najis, apalagi pakai sabun yang bisa membersihkan kuman dan lain sebagainya gitu kan, karena elatnya itu pakai tanah liat. Karena kan najisnya anjing itu tidak bisa hilang kecuali dengan tanah liat, bakterinya tidak akan hilang kecuali dengan tanah liat. Nah, sekarang kenyataannya sabun itu lebih bisa membersihkan daripada tanah liat, maka pakai sabun itu lebih bisa, lebih utama. Ini menurut madhab Hanafi. Kalau madhab Syafi'i harus menggunakan tanah liat, kecuali kalau memang benar-benar sudah tidak ada tanah liat, nah barulah menggunakan sabun. Nah, apakah pensucian najis memerlukan sabun? Enggak. Pensucian najis tidak memerlukan sabun. Umpama tangan kita kena najis, ya kan? Ompol bayi, ya kan? Air kencing bayi, langsung kita siram pakai air saja, itu sudah suci selama hilang bau, warna, dan rasa. Kalau tiga-tiganya itu hilang bau, warna, dan rasa, kita nggak perlu sabun. Nah, kalau kita langsung dari awal nih, ini kesalahan banyak ini. Air dalam satu ember langsung kita kasih sabun. Setelah itu kita pakai gayung siramkan ke najis, itu tidak bisa. Jadi dalam madhab Syafi'i itu membersihkan wajib menggunakan air suci mensucikan terlebih dahulu. Kalau sudah menggunakan air suci mensucikan, setelah menjadi suci terus kita pakai sabun nggak masalah, gitulah. Jadi tidak bisa dari awal terus kita pakai sabun. Seorang mandi junub, dia itu ngerendam di bak, ya kan? Di bak, si bak air mandi tadi itu dikasih sabun terlebih dahulu, kemudian dia merendam di sana. Ya tidak suci lah, mandi junubnya tidak sah.
Karena mandi junub menghilangkan hadas kecil, hadas besar, menghilangkan najis, wajib menggunakan air suci mensucikan. Sedangkan sabun, air sabun itu suci tidak? Suci, tetapi kan tidak mensucikan, maka tidak bisa. Kita wudhu pakai air sabun, tidak bisa. Kita mandi junub pakai air sabun, nggak boleh. Kita mensucikan najis pakai air sabun, nggak boleh. Harus menggunakan air suci mensucikan. Setelah suci dia, ya kan tidak ada bau, warna dan rasanya udah hilang, barulah kita kasih sabun kalau pengen ngasih sabun. Gitu caranya. Jadi kalau semisal kita mengambil pendapat Imam Malik, menyentuh najis kering semacam tai cicak kering boleh dipakai sholat tanpa perlu berwudu lagi karena tidak najis. Antum masih mempunyai pemahaman kalau orang kena najis batal wudunya? Yang membatalkan wudhu itu hanya ada 4. Keluarnya sesuatu dari kubul dubur, bersentuhan kulit laki-laki, perempuan, ajnabi-ajnabiyah, kemudian hilang akal, tidur, gila, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, apa itu tadi? Menyentuh kubul dan dubur pakai telapak tangan. 4 itu saja yang batalin wudhu. Kalau kena najis nggak batal wudhu kita, ya, nggak batal wudhu kita. Kita sudah wudhu terus nginjek tai cicak, basah tai cicaknya. Apakah batal wudhu kita? Enggak. Kita hanya wajib membersihkan kaki saja, membersihkan najis itu. Nah kalau sholat baru batal sholat kita. Kita sholat nginjek kotoran cicak, maka batal sholat kita. Itu ya. Ini belum paham pertanyaan ini yang terakhir. Jadi kalau semisal kita mengambil pendapat Imam Malik, menyentuh najis kering semacam tai cicak tidak kering, tai cicak kering boleh dipakai sholat tanpa perlu berwudu lagi karena tidak najis. Mungkin pertanyaan ini maksudnya Imam Malik itu kan mengatakan tai cicak nggak najis gitu. Saya belum paham pertanyaannya. Ya gitu ya. Yang membatalkan wudhu itu hanya ada 4. Kalau kita kena najis, wudhu kita tidak batal. Nah, nggak perlu wudhu lagi. Ngapain? Kita suciin aja itu si najisnya. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.